Sekarang kita rangkum ya dari narasi-narasi di buku tadi. Bagaimana sih kemudian kita menaklukkan kebahagiaan itu? Yang pertama, ternyata untuk bisa bahagia, kita harus mampu menghancurkan egoisme dan menganggap diri kita sebagai manusia normal saja. Ini penting menurut saya ya, menghancurkan egoisme itu yang tadi, rasa benar, rasa penting, rasa tinggi, rasa hebat. Ini semua ego. Lebih kondusif kita merasa sebagai manusia biasa saja. Iya, saya punya kelebihan tapi ya ada kekurangannya. Iya, saya ngerti bidang ilmu ini tapi banyak bidang ilmu yang lain yang saya tidak bisa. Iya, saya ini manusia yang ada hal-hal yang dikagumi orang, tapi sebenarnya banyak juga dalam diri saya hal-hal yang memprihatinkan. Ini namanya hidup sebagai manusia normal saja. Jadilah manusia biasa saja. Ini lebih membahagiakan. Karena kalau kita mengidentifikasi diri kita dengan ego-ego besar tadi, jangan-jangan lelah hidup kita. Karena identifikasi sesuatu itu kan implikasinya kita harus begitu terus. Misalnya teman-teman mengidentifikasi, saya ini Pak, santri Pak, saya ini orang soleh loh Pak. Oh itu kan terus abot kan, kamu kapanpun harus acting sebagai orang soleh. Nanti dengar adzan, wah ke masjid ini. Terus nanti dengar, terus kamu dituntut begitu. Mending tidak usah woro-woro, tidak usah deklarasi, biasa saja. Yes, kalau mau ke masjid, kalau mau melakukan kebaikan, lakukan saja. Tidak usah dengan memberi label atribut yang memberatkanmu sendiri. Jadi itu yang disebut kesadaran sebagai manusia biasa saja. Itu akan lebih membahagiakan. Yang kedua, berhentilah bersikap perfeksionis, menipu diri sendiri. Kalau iya bilang iya, kalau tidak bilanglah tidak. Tidak usah perfeksionis. Orang tahu kok semua orang itu ada kurangnya, tidak ada manusia yang sempurna. Kadang-kadang salah sedikit, kadang-kadang khilaf sebentar, manusiawi. Tidak usah menipu diri, itu akan lebih memberatkan kita. Tidak usah terlalu banyak pakai topeng lagi, topeng kita sudah banyak dalam hidup ini. Biar tidak lelah. Yang membuat kita lelah itu kan karena kita menipu diri kita sendiri. Misalnya kalau ditanya, ngantuk tidak mas ngaji kayak gini? Enggak Pak, saya melek terus. Tapi yo pas ngaji deklak-deklok itu kan yo, kamu berat sendiri, nanti ada temennya lihat malu kan kamu. Coba tadi bilang yo saya kadang-kadang ngantuk Pak, itu kan lebih santai. Tapi karena kamu menipu dirimu sendiri, ya berat akhirnya. Jadi konsekuensi yang harus kamu tanggung. Yang ketiga, untuk bisa bahagia, yuk berjuang, bekerja keras mencapai tujuan. Ya, kita harus berikhtiar, berusaha. Sambil tadi ya, ngerti batasnya kapan pasrah. Dan jangan dibiasakan menyalahkan keadaan, mencari kambing hitam. Biasa kok hidup itu ada sukses, ada gagal. Ada lulus, ada tidak lulus, biasa. Ya memang rumusnya hidup begitu. Ada senang, ada susah. Wajar itu sudah. Tidak usah cari kambing hitam, tidak usah menyalahkan keadaan. Nanti tambah berat. Wah ini gara-gara temanku ini tiap malam ngajak begadang saja, tidak lulus mata kuliahku. Lalu kamu sendiri ya mau diajak begadang. Disalahkan kancane. Jadi ya sudah lah, kalau sudah begitu ya efeknya memang begitu, karena kamu begadang tidak lulus, biasa saja. Iya sih Pak, berarti besok saya harus lebih baik lagi, kan begitu saja. Tanpa harus rasa bersalah berkepanjangan, merasa berdosa berkepanjangan. Cukup kamu sesali, kamu perbaiki ke depannya biar lebih bagus.
Ini hidup yang lebih membahagiakan. Tidak terlalu bertele-tele, apalagi kamu terus menyangkal, denial, nyari-nyari alasan. Saya itu sebenarnya rajin loh Pak, saya tidak tahu saya. Kemasukan apa saya semester ini? Saya nggak usah pakai alasan macam-macam lah. Ya sudahlah, diterima saja. Ya wajar kok orang itu kadang seneng, kadang susah, kadang gagal, kadang sukses. Asal kita bisa menata diri sehingga terus progres tambah baik, itu sudah luar biasa. Yang keempat, ayo kita minimkan ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan yang tidak perlu. Mari kita sadari kadang-kadang kecemasan kita itu tidak beralasan, sia-sia saja. Cemas itu kan biasanya tentang yang akan terjadi ke depan. Yang akan terjadi ke depan kita tidak tahu. Biarlah jadi rahasia nanti. Yang penting sekarang kita berikhtiar semampu kita, sebaik yang kita bisa. Itu saja sudah. Jadi hilangkan khawatir ini, khawatir itu. Pak, saya besok kira-kira ada jodohnya enggak ya Pak? Saya kok sampai semester gini rasanya enggak ada yang mau sama saya. Sudah usah dipikir itu. Jodoh di tangan Tuhan sudah. Ya kecuali kamu cuek, enggak ngurusi, ya bisa saja nanti lepas Tuhan, lepas tangan. Jadi kamu sendiri ditawari bolak-balik ya kesuwen mikirnya. Jadi ayolah, tidak usah khawatir. Kamu boleh sekali-sekali kamu tulis ya, kekhawatiranmu yang mencemaskanmu apa. Tulisan wis, khawatir ini, khawatir itu, khawatir ini, khawatir itu. Sekarang mulai banyak, kemarin saya baca orang kena gejala penyakit psikosomatis. Jadi kecemasan di pikiran yang mengefek ke sakit fisik beneran. Nah, mungkin lambung lah, mungkin vertigo lah, mungkin apalah, namanya psikosomatis. Jadi kalian jangan terlalu banyak overthinking, jangan terlalu banyak mikir yang aneh-aneh, cemas yang tidak perlu. Nanti jadi penyakit. Jadi ternyata tidak selalu sakit fisik berpengaruh ke jiwa. Sebaliknya sakit jiwa bisa juga berpengaruh ke fisik. Kalian kan kalau sedang stres apa gitu kan rasanya tubuhmu ya lemes, tidak bisa diajak apa-apa, tidak bergairah ngapa-ngapain saja. Itu berarti dari psikis ke fisik. Yang itu jumlahnya tambah banyak. Sekarang psikiater, psikolog itu tambah laris hari ini. Banyak yang stres, banyak yang depresi, tingkat sakit jiwa meningkat, tingkat depresi bahkan tingkat bunuh diri juga tiap tahun meningkat terus. Nah, terus mari kita sadari dalam hidup ini isinya ada yang penting, ada yang tidak terlalu penting. Tidak semuanya harus diutamakan. Kita nikmati saja. Kadang-kadang ada hal sepele, hal tidak penting, ya tidak apa-apa, kita nikmati saja. Itu namanya kita sadari masalah hidup ini ya, tapi juga yang tidak terlalu penting jangan terlalu dipentingkan. Biar tidak terlalu sibuk kita. Biasanya kalau masih muda itu ingin semua masalah dipanggul sendiri. Tidak hanya masalah pribadi, mungkin masalah kampusnya, masalah negaranya, masalah dunia. Kok ingin diselesaikan sendiri. Iya, kamu boleh komen kecil-kecil, boleh usul sedikit-sedikit, tapi tidak semuanya harus kamu perjuangkan sendiri. Kamu harus punya prioritas-prioritas, biar hidupmu lebih bahagia. Jadi, kenapa Mas kok belakangan gelisah? Saya mikir peradaban manusia hari ini itu loh Pak. Ya, kalau sudah ngobrol itu diajak ke angkringan, saya ngangkring yuk Mas, tak traktir wis. Daripada kabotan mikir dunia ya. Semikir kuliah saja pontang-panting kamu.
Ya nikmati hidupmu. Kamu boleh usul, boleh punya gagasan ini itu. Tapi tidak harus semua masalah kamu panggul sendiri. Nah, yang terakhir, cara menaklukkan kebahagiaan adalah jangan biarkan dalam situasi apapun pikiranmu macet. Rasionalitasmu tidak jalan. Harus terus hidup akalmu. Jadi ini kuncinya manusia dan kemanusiaan itu kan akalnya yang hidup. Jangan dibiarkan kalian menjalani hidup autopilot. Nah, autopilot itu, loh tiba-tiba sudah seminggu ya. Kok cepet ya, sudah 1 bulan ya. Itu kemungkinan hidupmu autopilot. Jalan seperti biasanya. Yuk mulai agak diseriusi. Putusan demi putusan, langkah demi langkah. Biar tambah baik kualitas diri kita. Dan biar kita tambah bahagia.